Batin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajma'in al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi anwa'il isti'anati wa ahkamiha. Fasal Atasnya dulu itu, Ustaz. itu udah. Oh, udah itu. Oke, siap. Jadi fasal menyatakan terkait masalah tolong menolong wa ahkamiha dan hukumnya tolong menolong. Jadi ketika memang ini tolong menolong dalam versi apakah, padahal kan kita tahu jika memang berbicara masalah bab tolong menolong maka itu lebih ke tasawuf. Kenapa di sini dibahas di dalam fikih, padahal bab tolong menolong merupakan permasalahan atau pembahasan yang terdapat di dalam tasawuf. Maka dikatakan di sini tolong menolong yang dimaksud yaitu di bawah akan dirincikan. Beranjak daripada itu kita lihat daripada kalimat isti'anah maka dilebihkan yaitu alif sinta. Alif sinta ketika memang dilebihkan ini berbicara permasalahan saraf. Ketika dilebihkan alif sinta maka berfaedah kepada talab. Apakah di sini cocokkah kita masukkan dalam faedah talab? Nantinya akan kita bahas di ziyadah surah. Jadi wal isti'anatu arba'u khisalin. Tolong menolong arba'u khisalin itu ada 4 perkara. Jadi tolong menolong yang memang dinyatakan dalam bab ini ada 4 perkara atau artian 4 hukum yang memang dikandung daripada tolong menolong. Yang pertama mubah, yang kedua khilaf aula, yang ketiga makruh, yang keempat wajib. Sedikit ana membahas terkait masalah khilaf aula. Yang mana khilaf aula ini merupakan kalau misalnya memang di dalam kitab usul fiqh. Di dalam kitab usul fiqh, maka khilaf aula ini merupakan pendapat daripada ulama mutaqaddim, ulama mutaakhirin. Yang mana ulama mutaakhirin membagi khilaf aula ini merupakan keluaran daripada makruh. Kalau ulama mutaqaddimin hanya ada makruh. Sedangkan kalau misalnya memang mutaakhirin maka menggolongkan atau mengeluarkan lagi yaitu khilaf aula. Yang mana tingkatan khilaf aula itu di bawah daripada makruh. Wajib, sunnah atau mandub, haram, makruh, haram dan mubah. Kalau misalnya memang ulama mutaakhirin maka menggolongkan khilaf aula satu lagi. Dan itu sekilas. Yang mana referensinya ada di dalam kitab An-Nufahat terkait masalah hal tersebut. Khilaf aula, makruh dan wajib. Jadi bagaimana yang dimaksud dengan mubah? Dikerjakan dan ditinggalkan tidak berdosa dan tidak mendapatkan pahala. Itulah mubah. Jadi tolong menolong yang pertama yaitu mubah. Yang kedua yaitu khilaf aula. Yang mana khilaf aula ditinggalkan mendapatkan pahala, dikerjakan tiada berdosa. Sama halnya dengan makruh. Karena kenapa? Karena khilaf aula ini keluaran daripada makruh. Tetapi derajat khilaf aula itu lebih rendah daripada makruh. Wa wajibah. Sedangkan kewajiban apa? Yaitu ma la yutabu ala fi'lih wa yu'aqabu ala tarkih. Udah? Mungkin itu udahlah sedikit. Maka ditafsirkan fal mubahatu hiya takribul ma. Maka apa sih tolong menolong yang memang diperbolehkan, yang dimubahkan? Tolong menolong yang dimubahkan yaitu takribul ma. Takribul ma apa? Menghadirkan air. Artian kata menghadirkan air yaitu
kayak mana kita bilang menghadirkan? Bukan di absen, tetapi menghadirkan. Mafhum daripada menghadirkan, ada orang yang membawa air dan orang yang membawa air kepada kita. Itu menghadirkan. Menyuguhkan. Hah? Menyuguhkan. Kalau menyuguhkan nanti dalam khilaf aula nih, sabbul ma' ala nahwi mutawaddi. Ini menghadirkan, memberikan air kepada kita. Itulah bahasanya. Jadi yang kedua, yaitu khilaful aula. Khilaful aula hiya sabbul ma' ala nahwil mutawaddi'i. Naik, turun, naik, turun. Jadi khilaf aula gimana? Menyuguhkan air atau mengalirkan air ala nahwi mutawaddi. Ada seseorang sedang melakukan wudu, maka dia dialirkan airnya untuk melakukan wudu. Maka itu merupakan hukumnya khilaf aula. Yang ketiga, wal makruhatu hiya liman yaghsilul a'dha'ahu. Jadi seseorang yang memang dibasuhkan. Kalau tadi dia hanya mengalirkan air. Sedangkan yang makruh yaitu dibasuhkan. Seandainya memang dia perlu cuci kaki, maka dibasuhkan di kaki. Dia perlu cuci muka, dibasuhkan di muka. Dia perlu cuci tangan, dibasuhkan di tangan. Itu yang makruh. Tetapi beda halnya dengan khilaf aula tadi, dia hanya mengalirkan. Dia hanya mengalirkan atau hanya menuangkan air, sedangkan semuanya itu usaha kita. Tetapi kalau makruh, itu usaha daripada si yang menyuguhkan atau si yang memberikan, yang menderuskan airnya. Wal wajibah hiya lil marid indal anjazi. Jadi yang wajib kepada siapa? Kepada seseorang yang sedang dalam keadaan sakit ketika dia lemah. Dia tidak mampu untuk pergi ke mana-mana. Dia hanya mampu di atas kasur. Karena terbaling remah, maka dia menyewa orang untuk mewudukannya, untuk membantu dia dalam hal perihal wudu. Diambilnya air, disuguhkan di setiap anggota wudu daripada seseorang tersebut. Bukan anggota wudu itu dua. Kita masih meyakini anggota wudu atau rukun wudu itu bukan dua. Sikit-sikit kita bahas ke sana, nggak salah kan? Nggak salah mudir kan? Oke. Itu, ada yang bertanya? Silakan Pak Kris. Ini kalau misalnya memang ada yang bertanya, kita lanjutkan ke selanjutnya. Oke, sebelum itu biarkan ziyadah surah dulu. Jadi mafhum daripada alif sinta yang dilebihkan di situ, itu bukanlah berfaedah kepada talab. Apa itu talab? Tuntutan. Seandainya memang kita katakan tuntutan, maka itu merupakan perintah kepada seseorang. Sedangkan di dalam perihal ibadah tidak dianjurkan untuk memerintahkan kepada seseorang. Karena kalau misalnya memang tinjauan kepada tasawuf, maka iltimas dengan seseorang itu maka dihukumi kepada haram. Itu tinjauan tasawuf. Iltimas dengan seseorang itu haram. Oke. Bal aktsaru wasinu wa ta fi qawlihi isti'anah zaidatani li ta'kid. Jadi mafhum daripada isti'anah. Isti'anah di situ bukan menuntut pertolongan, tetapi ketika seseorang tersebut memang butuh bantuan. Beda. Kalau tuntutan merupakan seseorang memerintahkan agar dia diderus atau agar dia dibantu. Beda halnya dengan meminta tolong. Kita betul-betul meminta tolong karena kita tidak mampu, kita betul-betul meminta tolong kepada seseorang. Maka inilah yang dimaksud daripada isti'anah di sini. Dilebihkan alif sinta, faedahnya untuk takkid, bukan untuk talab. Atau bukan li sayrurah. Sayrurah apa artinya? Saya pikir menjadikannya istighasah itu pertolongan. Bentar ya, Anda lihat arti.
Ya silakan, Anang mau tanya katanya. Silakan Anang. Apa Saro Yasiru ya? Soro, Soro, Soro. Oh, Ya oke, sih. sorry. Sayrurah itu merupakan membentuk pertolongan. Nah, sama halnya tadi. Jadi pertolongan itu belum ada, kita mintakan, kita bentuk pertolongan tersebut, kita mintakan pertolongan kepada seseorang. Itu. Jadi tujuan daripada alif sinta yang dilebihkan bukan untuk talab, melainkan untuk takkid atau untuk sayrurah. Apa itu sayrurah? Seperti yang kita jelaskan tadi. Yaitu membentuk sebuah pertolongan. Kenapa demikian? Li'annahu yundabu tarkuhan mutlakan. Karena bahwasanya disunahkan akan tinggalnya isti'anah secara mutlak. Karena sunnah yaitu meninggalkan yang namanya isti'anah. Tidak diperbolehkan, tidak diperkenankan untuk isti'anah secara mutlak tanpa kait, tanpa ada apapun alasan. Intinya secara mutlak sunnah meninggalkan yang namanya isti'anah. Bersamaan dituntut atau tidak. Nah. Dah. Ya silakan yang mau tanya-tanya. Silakan Nang. Apa? Ini bab tentang tolong menolong, ta'awun, saling tolong menolong. Cuman ta'awun bukan tolong menolong dalam surah tasawuf, yaitu apa namanya? Gotong royong atau lain sebagainya. Tetapi bab tolong menolong di sini yaitu menderuskan air, menghadirkan air untuk melakukan wudhu. Ada contoh lain, Pak Ustadz? Contoh lain maksudnya? Wah, Pak Dari Ustaz. Ya, saya contohkan. Jadi gini, ketika Bang Riscom dan Bang Alayubi mau wudhu nih, kemudian Bang Riscom meminta selang atau apa itu namanya, mengucurkan air Ya, untuk selang. berwudhu, atau cebor, minta tolong nih, Bang Alayubi, tolong dong disiramin, aku mau wudhu. Nah itu, ini tentang saling menolong mengucurkan air di wudhu. Nah ini nanti apa? Ini nanti mendapatkan ganjaran. Ada lagi yang harus dilakukan, yaitu apa? Ketika Bang Alayubi itu sakit tuh, nggak bisa wudhu sendiri. Nah nanti Bang Riscom mewudukan Bang Alayubi. Nah itu nanti wajib itu, karena kan Bang Alayubi kan sakit, sakit parah. Nah itu harus ditolong. Nah itu mendapat pahala gitu. Oke, baik. Jadi Oke. seperti itu. Tahun. Jadi oke. Ana ziarah surah sikit dah. Ya, Fal silakan. mubahatu hiya takribul ma ay ihdaruhu fala ba'sa bihi fala wala yuqalu innaha khilaful aula li thubutiha in anhu alaihi salamu fi mawadil kathirah. Jadi mubah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alisaru figur ibadah mustahab. Betul. Alisaru fil ibadah. Bi ghairi Ada kalanya. bi ghairi. Ada kalanya alisaru figuril ibadah itu mustahab. Ya betul. Dianjurkan. Penolongan antara sesama. Itu dah lain bab. Itu dah lain bab Ustaz Asrori. Itu kan surahnya pada surah tasawuf. Jadi bukan meminta pertolongan, tetapi kita menolong sesama itu disunahkan. Ya, Tetapi kalau misalnya silakan. ini terkait masalah wudhu, Kerja. masalah ibadah kita. Kita melakukan wudhu, kita memintakan pertolongan kepada orang lain, itu yang memang tidak dianjurkan. Mutlak sunnah meninggalkan hal tersebut. Ya, Jadi dilanjut. yang mubah yaitu menghadirkan air.
fala ba'sa bihi. Jadi nggak mengapa di ketika memang seseorang tersebut ada membawa air kepada kita. Diberikanlah air. Misalnya memang kita tinggal terdampar di padang tandus. Ya, terdampar di padang tandus, diberikan air kepada kita. Di ketika memang diberikan air kepada kita, itu nggak masalah. Fala ba'sa. Diibaratkan di dalam ini fala ba'sa. Wala yuqalu innaha khilaful aula. Jadi tidak ada yang mengatakan itu merupakan khilaf aula. Tidak ada ulama yang berpendapat yang bahwasanya diberikan air untuk wudu itu merupakan khilaf aula. Karena kenapa? Dia hanya memberikan air tanpa menderus atau tanpa mengalirkan air. Kenapa demikian? Li thubutiha anhu alaihi salamu fi mawatil katsirah. Karena disebutkan oleh Nabi SAW pada sebahagian tempat, pada kebanyakan tempat seperti demikian, yaitu diantarkan yang namanya air. Dia hanya mengantarkan air, sedangkan kita mengambil air tersebut dan mempergunakannya dengan cara sendiri untuk bisa melakukan wudu. Yang kedua itu khilaf aula. Khilaf aula hiya sabbul ma ala nahwi mutawaddi wala min ghairi ahli ibadah. Jadi walaupun misalnya memang yang khilaf aula, yang terjadi khilaf aula yaitu seandainya memang diderus air, dialirkan air terhadap orang yang berwudu seumpama. Dan walau min ghairi ahli ibadah, walaupun dia bukan ahli ibadah. Ya, min ghairil ibadah itu contohnya menolong pada anak kecil yang belum balik. Nah itu tidak apa-apa. Kan belajar nanti anak kecilnya mau berwudu, dibantulah. Meskipun itu anak kecil. Gitu. Ya mungkin ada yang ditanyakan, yang belum Walau paham. min ghairi ahli ibadah, walaupun dia bukan daripada golongan ahli ibadah. Nah, walaupun dia bukan daripada golongan ahli ibadah, sabul ma ala nahwi mutawaddi. Itu terjadi khilaf aula. Wa bila talabin, walaupun tanpa diminta. Ya silakan, Nah, Mbak Ana ya. Mbak Ana tadi. tetapi ada ditambahkan. Gimana? Silakan. Bentar. Lanjut aja dulu, lanjut aja. Tetapi ditambahkan Lanjut aja, oleh Ustaz. apa lagi anak bicara? Gimana? Silakan. Lanjut aja silakan Ustadz. Aku bilang gitu tadi. Nanti lupa nanti. Dokter nggak mudah lupa. Wah, Kamu Bang Soleh. Ini siapa yang nge-mute? oke. Ini dikatakan oleh Syekh Qulubi apa? Li'annal i'anah tarafuh, yaitu tana'um wa tazayyun. Kenapa dikatakan atau hukumnya khilaf aula? Karena i'anah, karena membantu dalam perihal ibadah itu tana'um dan tazayyun, menikmat atau bersenang-senang. Sedangkan kita dalam perihal ibadah itu disuruh usaha. Jangan langsung memintakan pertolongan. Nah, wala taliku bil mu'tamad, dan tidak layak ianya i'anah berdasarkan pendapat mu'tamad. Bil mutaba'id, yaitu pada perihal ibadah. Jadi enggak layak ketika seseorang tersebut i'anah pada perihal salat, pada perihal ibadah, itu tidak layak dengan orang yang beribadah. Hadza fi haqqina la fi haqqihi. Ini surah tersebut hanya berlaku pada kita. Sedangkan beda halnya dengan pada Rasulullah. Jadi pada Rasulullah ada istisna. Istisna apa? Ada pengecualian. Berarti kalau misalnya pada diri Rasulullah itu tidak masalah di ketika memang sabbul ma ala nahwil mutawaddi. Kenapa demikian? Li'annahu kana yahdu taklilika li bayanil jawaz. Nah, kenapa pada diri Rasulullah itu diperbolehkan? Dikarenakan itu untuk mengajarkan kita libayanil jawaz, terkait masalah bolehnya melakukan hal tersebut. Tetapi libayanil jawaz itu merupakan bayan jawaz.
artian untuk memperbolehkan. Karena seandainya memang Rasulullah tidak mengerjakan demikian, maka bisa saja kepada haram ketika memang melakukan hal tersebut. Tetapi Rasulullah pernah dilakukan hal kejadian seperti demikian, tujuannya untuk apa? Agar kita bisa mengambil satu hukum yang bahwasanya hal tersebut bayan jawas, boleh-boleh saja. Begitu juga seorang guru mengajarkan kepada muridnya yaitu tata cara berwudu, dia disuruh menyuruh kepada muridnya untuk menderuskan air atau mengalirkan air kepada gurunya, maka diperbolehkan. Itu tidak ada dalam khilaf aula. Beda halnya seorang guru itu dia bukan berniat untuk mengajarkan, tetapi dia berniat untuk beribadah. Itu yang memang menjadi khilaf aula. Intinya satu. Intinya ketika kita orang mengalirkan air untuk kita berubudiyah, beribadah, maka hukumnya khilaf aula. Ini kalau misalnya mana ziyadah surah nih, masih ada lagi makruh, wajib. Ada yang bertanya? Jika memang enggak, nah ziyadah surah lagi. Iya Silakan yang Ustaz, bertanya. maaf izin bertanya. Nah, Kalau silakan. misalkan kita bantu wudhu orang yang sakit, maaf seperti dia tuh stroke sebelah gitu, misalkan gitu, jadi tangannya nggak gerak sebelah kiri atau kakinya nggak sebelah kiri, itu seperti apa? Udah. Prakteknya ya. Prakteknya Iya, Mas. silakan. Oh no, anak muka kamera. Enggak. Ya, saya terangkan ya aja. impres aja. Ya, Jadi impresif kan, aja. Jadi kan, kalau misalnya memang seseorang tersebut dia sakit, stroke atau lumpuh setengah, ya, baik itu dari bawah dari pusat ke bawah atau dari pusat ke atas. Pokoknya dia lumpuh setengah yang memang tidak memungkinkan dia untuk berjalan. Gimana? Ya, itu ntar ada surahnya dalam ziyadah surah al-wajib fi ihya lil marid indal ajazi. Karena kata-kata ajazi itu lemah yang memang tidak memungkinkan dia untuk berdiri. Nah, oke, karena emang udah ditanya, anda jawab. Fatajibul i'anah 'alal ajiz walau bi ujatin misli in fadalat amma yu'tawaru fi zakatil fitri. Jadi kalau misalnya memang yang kewajiban bagi orang yang sakit di ketika lemah bagaimana? Apakah lemah dia cuma demam sedikit? Kalau demam sedikit mungkin masih bisa mampu. Maksud daripada lemah di sini yaitu orang yang sudah sangat tua, itu bisa dikatakan lemah. Orang yang memang lumpuh setengah seperti yang ditanyakan, maka itu juga bisa dikatakan lemah. Maka wajiblah i'anah. Wajib membantu hal tersebut. Alal ajizi, terhadap orang yang lemah. Nah, walau bi ujratin misli, walaupun dengan upah. Misalnya dia memberikan upah in fadalat, walaupun dengan upah jika lebih ianya upah. Artinya gini, jika lebih ianya upah daripada barang yang diiktibarkan pada zakat fitrah. Nah, jika memang dia mempunyai kelebihan dan dia mampu untuk membayar orang, maka hukumnya wajib membayar orang tersebut untuk mewudukan dia. Tetapi jika memang dia tidak wajib, tidak ada upah, tidak ada uang untuk membayar orang untuk mewudukan dia, wa illa shalla bitayamum wa aada, maka dia sholat dengan keadaan bertayamum wa aada, dan dia wajib mengiadah di ketika dia sembuh. Tetapi di ketika memang terkadang dia nggak mampu membayar, nggak sanggup, dia pun dah tua bangka, nah, dan terakhir dia meninggal dalam keadaan sholat dengan tayamum tersebut, apakah dia nantinya dituntut? Maka dia tidak. Nah, karena apa? Dia sudah sholat. Ada itu di ketika memang dia ada waktu, di ketika dia mampu. Seandainya memang tidak mampu, ya maka dia terlepas daripada tuntutan sholat tersebut. Seumpama demikian apa? Yaitu seseorang yang memang tidak mampu berdiri di ketika sholat. Kecuali dengan orang yang tolong.
dengan orang yang bantu. Maka sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas, yaitu wajib jika memang dia mempunyai kelebihan. Jika memang dia tidak mempunyai kelebihan, nih rungkak semua. Ya. Jadi kalau misalnya emang orang setelah operasi dia masih basah lukanya kan belum bisa kena air, dia dalam keadaan berhadaskah atau tidak? Tolong mute Ustadz. Ya, dalam keadaan berhadas atau tidak? Kalau misalnya emang dia tidak berhadas, maka dia aman-aman aja. Kan karena yang mewajibkan mandi apa? Berhadas.
Ya, kalau itu gini, dengan syarat perban itu tidak ada di anggota tayamum. Kalau ada di anggota tayamum, maka dia wajib iadah sholatnya. Kalau ada di anggota tayamum, yaitu kalau perbannya ada di Tangan. muka atau tangan. Kalau selainnya itu di anggota tayamum, maka nggak masalah. Tapi dengan beberapa syarat, yang ketika menutupnya itu dalam keadaan suci gitu. Nanti ada wudhu mukamal betayamum, wudhu dulu seperti biasa, yang di perban-perbannya itu cuma di samping-sampingnya dikasihkan air sedikit ya. Nah kemudian kita baru pakai tayamum, disempurnakan dengan tayamum, bisa diselesaikan dulu wudhunya kemudian tayamum gitu, atau tayamum kemudian diselesaikan wudhunya bisa. Tuh. Jadi nanti iadah kalau ada di anggota tayamum. Intinya itulah. Intinya yang perihal meninggalkan sholat itu tidak ada. Kecuali ketika memang nyawa tidak lagi bersama dengan badan. Itu baru nggak ada lagi wajib sholat. Bayar fidyah itu ketika memang seseorang tersebut dalam keadaan meninggalkan sholat semasa hidupnya. Nah, dan dia telah meninggal, maka itu baru dibebankan untuk membayar fidyah sholat. Manazil, tolong kirimkan matannya ya, ntar tentang sahih jabair itu. Itu kalau di kita lahir kan gini keterangannya. In kudiro ala nas'iha inda taharah min ghairi dararin minal umuril mutaqaddimah fil maradih wajaba an-nasu wa ghusl sahih wa ghusl maudil illat in amkana wa illa masuhu biturab in kana maudit tayammum gitu. Jadi memang apabila perban itu bisa dilepaskan ya ketika menghendaki untuk bersuci ya, tidak ada bahaya, tidak ada rasa sakit, maka wajib melepas perban itu. Bayar fidyah itu Ini misalnya mampu gitu. Kalau tidak mampu atau ada bahaya, maka cukup diusap aja. itu Bang Gondes itu apa fidyah dalam sholat itu dikias daripada puasa atau gimana? Kalau misalnya memang itu beda Enggak, Kak Muhasabah? ini yang ditanyakan di bawah ini fidyah apa ini? Oh, fidyah sholat gitu. Nah, karena ketika memang seseorang tersebut meninggalkan secara sengaja, bukan mengetikat kepada tidak wajibnya sholat, berbeda. Dia meninggalkan sholat karena kaslan, maka dia wajib qadha. Seandainya memang dia tidak qadha, tiba-tiba udah meninggal, nah maka kan itu masih ada itu, makanya dia kena fidyah, bayar fidyah sholat. Itu fidyah sholat berdasarkan Itu berarti orangnya sudah meninggal apa gimana itu? Apa iya, sudah sebelum meninggal. Sudah meninggal karena nggak ada surah fidyah pada ketika hidup. Kalau misalnya memang hidup nggak ada surah bayar fidyah. Jadi orang yang berpuasa dan berganti tahun puasanya, itu tahun yang dulunya yang pertama belum dibayar itu wajib bayar fidyah. Itu berarti ini kita ke konsep puasa, bukan masalah sholat itu berarti. Bukan, ini ditanyakan adakah hadis tentang fidyah sholat? Antum ente, kadang-kadang ente itu kias ya, dikias daripada puasa ya. Tapi itu sebenarnya kalau masalah fidyah dalam hal itu hilaf kan, kayak di dalam kitab meninggal di dalam kitab Yanatul Talibin itu pembahasan tentang Imam As-Subuki yang menyorati keluarganya yang meninggal gitu. Ini mungkin ditanyakan hadisnya mungkin, karena ini memang nggak ada kalau dalil-dalil yang secara sharih gitu. Dia bang kan memang beda ibadahnya, cuman karena memang itu gimana ya, karena dia meninggalkan secara kaslan. Tobat para soja, buruan tobat. Insyaallah. Kubu hijau udah mulai hadir ya. Salam kubu hijau dari kubu biru. Jadi itu nanti masalah nanti kan ada beberapa pendapat ulama, ada ketika itu keluarganya atau ahli warisnya memfidyah dalam sholat yang ditinggalkan oleh si mayit itu, ada yang menggantikan sholatnya, ada yang bayar fidyah itu berupa makanan gitu.
Jadi itu memang tidak ada secara ya. Dia tidak ada Tapi- secara sareh, Bang, tetapi dia dikiaskan. Makanya di dalam kitab I'anatul Talibin ada dikatakan yaitu khilaf. Para ulama ada yang mengatakan wajib membayar fidyah. Memang ada kalau di dalam ini ada juga hadis riwayat An-Nasa'i dalam kitab As-Sunanul Kubra itu, atau di dalam kitab Tawinya Muskil Al-Atsar, atau juga Ibnul Qayyim dalam kitabnya Ar-Ruh ya. Ini berasal dari Ibnu Abbas hadis ini ya. Jadi hadisnya gini, la yusolli ahadun an ahadin walakin yut'imu anhu maka kulli yawmin muddukiton gitu. Jadi seseorang itu tidak dapat menggantikan sholat atau puasa orang lain, tetapi dia dapat menggantinya atau berupa fidyah dengan makanan setiap harinya 1 mud gandum. Nah, Jadi hadis ini senadat dengan hadis sahih. Walaupun ini hadis yang mauquf ya, yang bersandar pada seorang sahabat yaitu Ibnu Abbas sendiri. bisa diterima, Bang Gondes? Bang Gondes. Oke. Ada yang lain yang ingin ditanyakan? Jika memang tidak, nanti ada surah saat lagi yaitu. Jadi kalau misalnya memang di dalam kitab Kasyifatus saja, maka ada penambahan 2 hukum i'anah. Bang Nazil, share hadisnya, riwayat siapa dan nomor hadisnya? Kitab apa? Kitab Ar-Ruh. Enggak, no berapa dia. Tadi saya bacakan, nanti bisa dilihat aja tayangan ulangnya di YouTube kami. Jadi aneh nggak bacakan 2 kali. Baik, siap Bang Cepi. Jadi ada 2 tambahan hukum tentang i'anah di dalam kitab Kasyifatus saja. Yang pertama sunnah, wahia i'anatul munfarid anis safi bil muwaqafatihi fi maudhihi masalan. Ada sunnah membantu atau sunnah i'adah terhadap orang yang memang membenarkan bentar ya Bang Des, bentar. Jadi Lanjut. sunnah terhadap seseorang yang memang dia tugasnya mengatur saf jamaah agar tertib, maka terhadap dia sunnah untuk i'anah, untuk dibantukan dalam perihal mewudukannya. Haram, dan ada surah haram yaitu i'anatu ala fi'lil haram, membantu di atas perbuatan haram. Contoh, misalnya kita orang yang bantu tahu dia itu merupakan air curian, kita ambil air curi tersebut, kita bantu untuk dia berwudu, perbuatan dia haram, maka itu termasuk i'anah haram. Kenapa? Karena si pembantu itu mengetahui asal mula air itu merupakan air rampasan atau curian. Oke, ini dilanjut dengan tasawuf ya, kan cuma 1 bab karena memang waktu tidak mengizinkan. Oke, silahkan Bang Manajil. Silahkan tasawuf. Lanjut dulu dibuka. Ini udah dibuka nih kitab sama Bang anunya. Rais. Isyarat. Ini bukan? Bentar ya, Ana lihat lu. Itu sudah, itu selanjutnya kayaknya itu. Sudah ini. Walamma kanat hadhihi daru qad ussisat ala rahmani wal afat. Oke, Bang Gondes. Beliau tadi ada membacakan matan hadisnya. Di dalam kitab apa ada dikatakan oleh beliau. Bentar kan? Dalam YouTube kami itu bisa dilihat kembali, yaitu terkait masalah pertanyaan antum tadi. Bisa dikomen juga di bawah nanti biar aneh kasih catatannya.
Itu yang mana? Setelahnya berarti setelah bab itu, Iya. setelah pasal itu. Mengenai setelah mansaratu hasanatuhu wa sa'atuhu sayyatuhu bahwa mukmin. Jadi sekarang itu penghalang dari perbuatan taat kayaknya. Penghalang ketaatan kan? Iya kayaknya. Iya, apa kayaknya? Iya emang. Enggak, soalnya enggak ada saya. Saya ngirim tapi enggak ada sudah. Aneh kan? Maaf ya, kok enggak ditelepon saya Ani tadi. Siapa? Siapa yang telepon itu? Ih, ente ada perlunya aja nelpon Ani. Bukan, Ana aja tadi kan. Udah Ana bilang, Ana izin dulu ya, karena emang Ana mau ke kamar mandi dulu, mau mandi-mandi biar nggak ngantuk. Mandi Ternyata udah apa? dibuka. Hah? Mandi wajib. Mandi wajib apa? Ana nggak seperti Habib lah. Mau mandi, tadi ngantuk kali karena emang kan tadi jam 12 kita udah buka komal. Jadi ngantuk sangat. Jadi untuk Berarti pikirnya enggak nyampe bab ya? ya besok bab buat zakat zakat. Besok buat zakat. Oh, besok bab zakat. Oke, siap. Itu setelahnya Bang Rais. Biar Ana baca harakatnya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun walamma kanat hadhid daru qad usisat ala rahman ala muhinni wal afati wa ujinat bil munaghisati wal mudakkirati wal wahusyiyat bil musyaghilati wal muhliyati kusirat lidzalika sawarifu anit ta'ati wa tawaffarat wa tawfiratit dawa'i ila mukhalifati thumma innaha wa in kasurat tilka sawarifu wa tawarufatit tilka dawa'i. Dah, silakan dimaknakan dulu. Itu berarti ya. Ya. Jadi ulama kanat hadhihi dar. Ini mengenai tentang penghalang dari perbuatan taat. Qad istajanat alal mu'minin wal afat wal ujinat bil musanat wal aqtarat wa khusyat bil muskilat wal mulhibat. Jadi sebagaimana yang kita ketahui, dunia ini didirikan atas dasar ujian dan bencana. Karena terciptanya dunia ini disebabkan adanya ujian dan bencana, serta ditambah lagi dengan kesengsaraan dan kepedihan. Dan diliputi oleh berbagai macam tipu daya dan hal-hal yang melalaikan. Jadi wasyat bi muslimin minat kasurat lidzalika suwari wa hadhihi wa summa innahu in kasuratil suwari wa tawafutil qadawai. Jadi tipu daya hal yang melalaikan, oleh karena itu banyak hal-hal yang menghalangi manusia dari perbuatan taat, dan banyak pula hal-hal yang dapat mengajak seseorang kepada kemaksiatan. Angkat telepon dong. Kemudian walaupun banyak sekali menjadi dorongan penghalang bagi ketaatan dan pendorong kepada berbuat kemaksiatan, maka hal itu yang menghalang dari perbuatan taat itu ada 4. Disimpulkan ada 4. Ini lanjutkan dulu, ada teleponan nih. Ya, sudah Ana bilang tadi. Fakadutan hasiru fi arba'ati asya. Maka penghalang-penghalang tentang ketaatan dibagi atau digolongkan kepada 4 perkara. Ahaduha al-jahlu. Yang pertama yaitu kebodohan. As-tsani dha'ful iman. Lemahnya iman. As-tsalis tulul amal. Panjangnya cita-cita atau angan-angan kosong. Kalau amal itu angan-angan kosong. Ar-rabi aklul haram wa syubhat. Memakan haram dan syubhat. Jadi sesuatu yang memang menghalangi seseorang tersebut untuk mendapat kenikmatan daripada taat, yaitu yang pertama jahal. Orang yang bodoh dia tidak akan pernah merasakan yang namanya manisnya ketaatan. Orang yang lemah iman juga demikian, masih ragu dengan imannya, maka dia juga tidak akan pernah mendapatkan manisnya
manisnya ketaatan. Yang ketiga, orang yang berandai-andai, tulil amal, angan-angan kosong, selalu berandai-andai sehingga orang tersebut tidak akan pernah mendapatkan yang namanya manisnya ketaatan. Dan yang terakhir yaitu aklil haram wa syubhat, orang yang suka memakan makanan haram atau memakan makanan yang syubhat. Syubhat apa? Enggak jelas antara halal dan haramnya. Wa nanu insyaallahu nasirun ila kulli wahidin min hadhihi arba'ah bi kalimatin wajizatin tambihun Nusiru ala mungkin. Nusiru. nusyiru Mm-mm. wa nahnu insyaallah taala nusyiru ila kulli wahidin min hadhil arba'ah bi kalimatin wajizatin tambihun ala dhammiha wa suduru Tunabbahu ala zamiha. tathabbuti anha wa tasbilul khalasi minha wa billahi taufiq. Jadi insyaallah kita akan menjelaskan tiap-tiap satu daripada 4 dengan kalimat dengan penjelasan yang ringkas. Jadi insyaallah nahnu, yaitu tengku musannif atau tengku pengarang kitab akan menjelaskan secara ringkas satu persatu daripada 4 perihal tersebut. Mulai dari al-jahlu, dha'ful iman, tulul amal, aklul haram was syubhat. Semoga dapat mengingatkan betapa hinanya hal-hal tersebut. Berikut rintangan-rintangan yang ditimbulkan serta bagaimana cara menanggulanginya. Di permintaan Tengku atau permohonan Tengku, semoga ini bisa menjadi bahan pencernaan kepada kita, agar mengetahui betapa hinanya hal-hal tersebut, betapa rendahnya hal-hal tersebut, dan bisa kita jadikan pelajaran agar kita agar tidak menimbulkan kepada diri kita dan kita tahu cara menanggulanginya. Wabillahi taufik, dan dengan Allah itu taufik yaitu hidayah. Nah, selesai. Udah. udah selesai. Alhamdulillah, sudah diterangkan selesai ya. Berarti inti dari tasawuf itu penghalang dari perbuatan taat itu ada 4: kebodohan, keimanan yang lemah, dan angan-angan yang kosong, dan memakan makanan yang haram dan syubhat. Jadi ketika 4 perkara ini ada di dalam salah satunya saja ya, ada di dalam diri seseorang, maka hal ini bisa membuat orang itu terhalang dari perbuat ketaatan. Intinya seseorang dari yang diterangkan masih tadi. ada 4 hal tersebut, maka dia akan jauh atau tidak bisa tidak akan mendapatkan hulwah daripada taat. Karena mendapatkan hulwah atau kemanisan daripada taat dengan meninggalkan atau menanggulangi daripada 4 tersebut. Ini ada yang bertanya, baik terkait masalah tauhid atau baik masalah tasawuf ataupun fikih. Saya tanya Ustadz, masalah tasawuf ini Ustadz. Ya. Itu kan ada, saya pernah dengar bahwasanya orang alim itu lebih disiksa pertama kali daripada orang bodoh katanya. Kenapa kok bisa seperti itu Ustadz? Al-alim yang bagaimana? Ya, orang alim yang dia tidak mengamalkan apa yang dia ketahui. Ya. Makanya Kenapa perlu kok ditanya seakan-akan al-alim yang bagaimana? Karena seseorang yang memang sudah mengetahui, sudah mempunyai ilmu, tetapi ilmu tersebut hanya dijadikan sebagai piasan, sebagai pajangan,
maka orang tersebut akan dimintakan pertanggungjawaban. Makanya orang alim yang memang tidak melakukan atau tidak beramal dengan ilmunya itu lebih berat siksaannya daripada orang alim, daripada orang jahil. Kan kalau gitu lebih baik bodoh saja kan. Berarti Bukan. Ustadz, gimana itu Ustadz? Kalau misalnya emang lebih baik bodoh, maka derajat seseorang tersebut itu kan bukan berdasarkan daripada kegantengannya, tetapi berdasarkan daripada ilmunya. Tingginya derajat karena ilmu, bukan tingginya derajat karena kegantengan. Jadi betapa perlu kita menuntut ilmu. Bahkan wajib. Kalau misalnya memang kita mengatakan demikian, maka kita menafikan hadis Nabi utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Kan? Kenapa? Karena kita tidak mau menuntut ilmu. Karena kenapa? Takut kita disiksa. Padahal dengan sebab kita beramal dengan ilmu, disitulah kita bertambah berkahnya ilmu. Jika memang ilmu tersebut tidak kita amalkan, maka ilmu tersebut akan kaku dan akan hilang. Nah, Itu kalau gitu mana fadilahnya ilmu Ustadz? Kok bisa disiksa pertama kali Ustadz? itulah. Ya kalau seperti itu kan mana fadilatul ilmu itu sendiri? Fadilah ilmu itu akan terlihat kepada orang yang mengamalkan ilmu. Orang yang memang ada ilmu tetapi dia pelit dengan ilmu, bagaimana? Dia kan akan dimintakan pertanggungjawaban. Kenapa dia ada ilmu tetapi dia menyembunyikan? Bahkan entah, kalau nggak salah anak hadis yang memang menyatakan celaka kepada mereka yang memang menyembunyikan ilmu. Berarti itu nggak masalah ya. Berarti bukan berarti orang yang mempunyai ilmu walaupun disiksa pertama kali berarti dia biar cepat-cepat lebih masuk surga gitu kan ya. Dia kan lebih cepat disiksa atau lebih berat disiksa, bedakan. Iya berat dan juga kan muadzabun awalan min qablil ausan kan. Ya, Jadi Dia bukan berat. disiksa lebih berat bahkan diutamakan didahulukan daripada yang menyembah berhala atau Ya. orang yang bodoh. Ya, kenapa gitu? Karena kan orang itu ketika sudah sudah lebih awal disiksa dan orang tersebut juga siksanya berat. Apakah berarti orang itu cepat kelar daripada siksaan, cepat masuk surga? Itu kan berarti berdasarkan dengan apa yang memang tidak diamalkan. Nah, makanya kalau misalnya emang ada ilmu jangan pelit-pelit, bagi-bagilah. Karena ilmu itulah yang nantinya akan bermanfaat. Di ketika kita sudah tiada, di ketika memang diri kita sudah meninggal, maka ilmu itu yang akan terus mengalir. Ilmu yang bermanfaat akan terus mengalir pahalanya kepada kita yang memang selaku pemberi ilmu kepada orang lain. Begitu. Oh begitu Ustaz. Ustadz izin bertanya, kalau misalkan kita nggak berilmu nih lagi belajar gitu, tapi entah karena situasi dan kondisinya seperti apa, dia sedikit mengabaikan, itu hukumnya seperti apa? Silakan Sanazil. Lah kok aneh bang bertanya juga kayak di Zubat tadi kan fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'addabun min qabli ubadatul wasan ya. Jadi orang alim yang tidak mengamalkan terhadap ilmunya maka akan disiksa min qabli ubadatul wasan sebelum para penyembah berhala itu. Jadi didahulukan dia disiksa Dan terus berkelanjutan sampai dengan habis dosanya. Berarti lebih dahulu dia disiksa lebih dahulu masuk surga sebelum qabla ubadil wasan berarti. Dia kan masih banyak. Silakan. Itu dalilnya ada itu.
kaburo makatan indallahi antakulu ma la taf'alun. Oh, kalau dalam tasawuf itu bahaya nanti. Kamu merintah-merintah kamu belum nikah, bicara tentang nikah, Waduh, menyuruh betul juga ya. menikah. Oh, kamu bicara-bicara kebaikan, sedangkan kamu tidak melakukan kebaikan. Terus mana amalan ma'ruf nahi mungkar kalau gitu? Kalau kita merasa kabura maqtan indallah yang taqulu ma la taf'alun, semua itu seakan-akan dikonsepkan secara gamblang kan, lucu jadinya. Ya itu tadi Mbak Ustadz Alayubi, itu pertanyaan dari Mbak Nataza. Diulang pertanyaannya, Mbak. Jadi banyak masih Maksudnya tanggungan gini. Tunggu, bentar, Gini, bentar. maksudnya gini, Bentar, anak kelarin punya sana dulu. Jadi jangan berpikiran ketika emang seseorang tersebut sudah awal disiksa, seseorang tersebut sudah Cik. Lah, Nah, kok mute ini Bang Ayubi? siapa yang mute? Nggak tahu. Ini ada buka lagi nih, buka Kang Yub. Jadi kan jangan berpikir ketika emang seseorang tersebut sudah melakukan jangan berpikiran ketika emang seseorang tersebut sudah melakukan yang namanya sudah mendapatkan sudah di awal disiksa, orang tersebut akan cepat masuk surganya karena masih banyak tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Gitu. Sedangkan orang bodoh tidak banyak pertanggungjawabannya. Kenapa? Karena emang dia bodoh, karena emang dia tidak berilmu. Adakala dia tidak berilmu karena memang tidak ada tempat menuntut ilmu atau tidak diberikan pendidikan oleh orang tuanya. Terus mana keutamaan ilmu itu sendiri? Allah sendiri kan berfirman, "Qul hal yastawina alladziina ya'lamun wal ladziina la ya'lamun." Apakah sama? Itu kan menggunakan pertanyaan namun hamzah ingkari kan, gak usah dijawab lagi kan gitu. Apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tahu? Jelas tidak sama kan gitu. Berarti sangat unggul, dengan tahunya saja itu lebih unggul gitu. Bentar ya. Itu mungkin mudir ini. Ini yang kebanyakan keiskalan gitu. Kok bisa orang yang tahu itu disiksa lebih dahulu ya, sebelum orang yang menyembah berhala? Padahal kan yang menyembah berhala jelas dia itu sudah di luar Islam, bahkan sudah jauh, sangat jauh. Sedangkan orang alim yang dengan ilmunya namun dia tidak mengamalkan disiksa pertama kali gitu. Ya mungkin begini Kang Lasil. Mungkin ya pertama yaitu di awal disiksa itu bisa jadi agar lebih awal juga dosanya bersih kan gitu. Nah yang kedua yang disiksa itu kan yang kaburu makatan indallahi antakulu ma la taf'alun. Dia mengajarkan orang kebaikan tapi dia sendiri melanggar itu. Ini bukan dia belum mampu ya. Ini beda nih. Misalnya kita ngajarin tentang bab nikah, tapi kita belum mampu nikah, begitu. Nah itu beda, itu konsepnya itu beda. Nah yang Karena dimaksud di sini, Karena ada hal yang memang kita sudah belajar, tetapi kita belum mampu atau belum pada tingkatan tersebut. Ada contoh, kita sudah mempelajari bab haji, tetapi kita belum ada biaya. Maka itu tidak diingkap. Karena bukan kita tidak mengamalkan, tetapi kita belum masanya mengamalkan. Karena memang satu dan lain hal. betul. Berarti tetap ya dia itu disiksa lebih dahulu, berarti lebih dahulu masuk surga gitu. Kan masih ada tanggung jawabnya. Jadi di fadilah ilmunya di mana? Fadilah ilmunya seandainya memang dia ada ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut, maka disitulah dia akan mendapatkan fadilah ilmu. Seandainya memang dia ada ilmu tetapi tidak mengamalkan ilmu tersebut, maka sama aja down. Gitu.
All Ustadz, Tapi maaf udah ya, masuk waktu di sini, aku izin turun. Oke, Charlie Angel, lah Charlie ini Angels, pertanyaannya ini belum selesai ini. Pertanyaan Mbak aku Nazaja izin turun sebenarnya. dulu. Ini gara-gara aneh nih. Jangan tahu aneh nggak tanya tadi. Aduh. Nah, silakan Mbak. Apa triangle? Anak nggak ada masuk dalam triangle itu Bang Rais dengan Mas Yus. Enggak, Charlie Angels, aku izin turun karena di sini udah masuk waktu asar. Oke, see you Ustaz Fikri semuanya, makasih ya. Assalamualaikum. Fitri, Ustaz Fitri. Fikri maksudnya Fikri. Sorry Ini Ustaz. Wah. kebiasaan salah Mbak Natasha ini. Kemarin aneh disebut Nazril juga. Ustaz Nazir. Nazil. Nggak tahu lah, aku ini S-nya tuh sama R-nya agak kurang. Ustadz Fikri. Ya, Ustaz makasih ya Nazir, Ustadz Ustaz semuanya. Aris. Nah itu tuh. Nama Rais. Dipanggil Aris. Sorry. Ya Ustadz Aris bahaya itu. Maaf. Aris orang Wahabi dia. Jadi Arif. Masya Allah, sorry, maaf Ustadz Rais, maaf ya Allah. Charlie Angel semuanya, makasih ya. Assalamualaikum. Ya Allah, Udah. anak Angel. Jadi pertanyaanmu gimana? Keluar dia mau sholat dulu katanya. Sebenarnya kan ada perihal yang memang itu tidak Itu ada tanyaan itu apakah sebatas ilmu agama atau ilmu lainnya, ilmu umum gitu. ilmu agama. Hal-hal seperti itu. Karena memang ilmu agama, kalau misalnya emang ilmu matematika itu kan, kalau misalnya emang ilmu matematika itu berubah-ubah, tapi ilmu sebenarnya gini, ilmu itu semua sama. Karena kalau misalnya emang kita tidak mempelajari ilmu umum, bagaimana kita bisa memahami ilmu agama? Enggak, yang nanti akan disiksa dalam itu masalah ancaman itu ilmu apa gitu. Apakah ilmu agama, apakah ilmu umum gitu. Ilmu agama. Karena waktu diperintahkan oleh Rasulullah utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, itu kan ilmu agama. Tetapi tidak terlepas daripada ilmu umum juga perlu yang namanya dituntut agar kita bisa mencapai ilmu agama. Seandainya memang kita tidak tuntut ilmu umum, bagaimana kita bisa membaca, menulis dan lain sebagainya. Satu hal yang memang perlu untuk diingatkan, ketika memang sudah masuknya waktu salat, kan memang tidak diperbenarkan untuk menunda-nunda waktu salat. Tetapi kalau misalnya memang ada contoh, ada kajian atau ada pembahasan ilmiah, maka itu dibenarkan untuk menunda salat karena memang ada satu kepentingan. Makanya di pondok-pondok rata-rata memang menunda waktu salat bukan karena memang lalai dengan kehidupan dunia, tetapi karena memang menuntut ilmu agama. Ilmu kedokteran juga dibutuhkan. Karena kalau misalnya memang kita tidak membantu orang, kita ada ilmu, maka itu akan dipertanyakan. Engkau bisa, kenapa engkau tidak membantu? Itu kan juga kelebihan. Cuman yang memang paling beratnya yaitu terhadap ilmu agama. Jadi konteksnya ini kalau ilmu umum itu tetap akan dipertanyakan juga, apalagi ilmu agama lebih dipertanyakan lagi. Pertanyaan ini di bawah Kang Nazil. Gimana? Ada pertanyaan di bawah katanya, Assalamualaikum Ustadz, hukum istimna di bulan Ramadan apa Ustadz? Waduh. Haram. Istimna di bulan Ramadan. Haram. Sama istrinya. Baik istri maupun sendiri itu haram. Biliad. Biliat juga haram. Ini ada yang nanya nih di bawah nih.
Karena Apakah yang ditanyakan itu batal puasa apa tidak? Nah, mungkin termasuk itu. Ya gitu. Masalahnya masa dosa ya dosa gitu. Masalahnya itu apakah membatalkan puasa apakah tidak gitu. Maksudnya gitu. itu membatalkan. Jadi misalnya istimna itu jelas membatalkan ya, karena mubasyarah kan. Kalau misalnya keluar karena pikirannya menghayal atau melihat Isyar. sesuatu, ya melihat sesuatu sampai dia itu syahwat kemudian keluar. Nah, apakah itu membatalkan misalnya? Tadi keluar mani, istikhrajul mani atau istimna itu kita sepakat membatalkan terhadap puasa. Terus gimana misalnya kita itu menghayal karena membayangkan sesuatu yang indah kemudian keluar mani atau melihat sesuatu dengan syahwat. Apakah hal itu membatalkan puasa apa tidak? Bang Leonsa, itu silahkan mempertanggungjawabkan dengan pernyataan Anda di bawah yang bahwasanya bohong-bohong itu apa? Apa katanya bohong? Silahkan Bang Leonsa. Ya memang mengatakan bohong-bohong kan, ya udah silahkan. Waktu kepada antum. Mbak Muhasabah, kalau misalnya emang nggak ada kerjaan kan, kasih koin-koin aja Antona. Sariawan alasan. Mungkin Mbak Zahra atau Mbak Muhasabah ada yang ditanyakan sebelum kajian ini ditutup. Karena kita tinggal bincang-bincang nanti. Kalau mungkin ada yang tanya setelah bincang nggak masalah. Ya, enggak Bentar ya, Ana mau antar adik dulu. Jadi silahkan diperbincang-bincangkan aja dulu. Nah, ini Mbak Muhasabah udah open mic ini, silakan apa yang mau ditanyain. tidak ada lagi ditanyakan, bagus semua penjelasan. Terima kasih. Berarti penjelasannya sudah jelas saja ya. Assalamualaikum. Syukran. Suaranya gini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aneh mau nanya. Nah, siapa ini? Suaranya kok gini? Suaranya laki. Oh, Kalau misalnya- Guselon kayaknya. Kalau misalnya keluarnya gajah gimana? Batal nggak puasa? Ini logatnya logat Aceh ya. Irone hembe anak Tuhan ya pengen dari. Logatnya logat Aceh deh. Siapa nih? Nah, itu siapa kan, ini? itu penakluk Ini Tintang Sanef. Nggak usah jawabin kali. Enggak, ini suaranya ini. Siapa itu? Kan. Anak tuh ayah pengen. Barosa kalian ya pengen dengan Ustaz Dika Oh, kan. Ustaz Safrizal. Ustaz Safrizal. Bukan Ustaz Rizal, Ustaz penakluk Tintang Sanef.